Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustafa Wahid dengan NIM 1904011064. Hari ini saya akan membuat video menjawab pertanyaan dari Bapak Yoze, yang mana di pelajaran pemrograman mobile. Yoze memiliki pertanyaan, itu apa perbedaan pengembangan mobile menggunakan natif dan menggunakan framework. Lalu kapan sebaiknya kita menggunakan aplikasi menggunakan framework atau natif? Apa keuntungan masing-masing jika pengembangan aplikasi natif? Bahasa pemrograman apa yang dikenali di Android Studio? Lalu dan bahasa pemrograman apa yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi iOS? Lalu yang kedua, pada video yang sama jelaskan fungsi Gradle dan Android SDK pada pengembangan Android. Maka jawabannya ialah, saya jawab pertanyaan pertama, yaitu framework atau sebuah kerangka kerja gunakan untuk mengembangkan website, untuk membantu web developer dalam menulis baris kode. Pada peran framework dalam pengembangan sebuah aplikasi adalah membantu pengembang mempercepat proses pembuatan aplikasi dengan menyederhanakan perintah atau menyimpan skrip yang sudah dibuat agar bisa dipakai secara berulang-ulang. Lalu memudahkan pengembangan memakai kode pemrograman yang sudah dibuat, mencari celah dalam kode, serta meningkatkan keamanan pengguna. Menjadi alat penguji performa sebuah web atau aplikasi dan fungsi aplikasi sebelum dan sesudah diluncurkan atau diterbitkan. Lalu lebih aman karena terdapat MVC atau model view controller. Lalu untuk natif yaitu pemrograman PHP yang murni yang disusun secara cara decoding atau dibangun oleh para programmer itu sendiri tanpa ada istilah tambahan buat setting atau konfigurasinya. Keuntungan menggunakan natif ialah users yang sudah terdaftar hanya butuh klik saja. Bisa mengakses fitur canggih yang ada di hardware dan di device. Performa yang cepat yang sangat baik karena ditulis secara natif untuk platform spesifik. Menghasilkan termuka look and feel yang alami dengan sangat baik. Memiliki user experience yang baik, sisi visual yang menarik, lalu terjamin dalam hal kualitas dan security-nya karena dikontrol oleh vendor masing-masing. Memiliki akses penuh ke perangkat mobile, termasuk kamera, gestur, dan pemberitahuan, dan dapat terus bekerja walaupun ketika offline. Lalu selanjutnya, kapan sebaiknya kita membuat aplikasi menggunakan framework dan natif? Sebagaimana kita ketahui, kita harus memahami dulu proses antara pembuatan dengan framework atau natif dan native PHP, yang berarti membuat website dengan PHP yang dimulai dari nol. Sedangkan PHP framework berarti membuat website yang tidak dimulai dari nol karena programmer perlu mengunduh framework terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Seperti namanya, framework atau kerangka kerja, berarti programmer tidak perlu membuat kerangka kerja dari nol. Programmer hanya perlu memahami pola kerangka kerjanya saja atau frameworknya saja. Hal ini tentu berbeda dengan native PHP. Programmer yang membuat native PHP harus membangun kerangka kerja sendiri. Akibat proses pembuatan website dengan native PHP tidak akan secepat menggunakan framework. Tapi perlu diingat, kata proses pembuatan website dengan native PHP tidak secepat menggunakan framework tidak berlaku untuk semua programmer. Karena proses pengerjaan menjadi cepat kalau programmer tersebut sudah terbiasa dan mengerti alur sebuah sistemnya. Kalau tidak memahami alurnya dan tidak terbiasa menggunakannya, maka penggunaan framework hanya menghambat proses pembuatan website. Jadi di sini dapat kita simpulkan, penggunaan framework atau natif bisa bila sudah mengetahui dan memahami antara keduanya dan sesuai kebutuhan. Bahasa pemrograman lalu selanjutnya, bahasa pemrograman apa yang dikenali Android Studio dan bahasa pemrograman apa yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi iOS. Aplikasi natif adalah aplikasi mobile khusus yang harusnya dapat digunakan di perangkat tertentu, baik itu Android ataupun iOS. Karena aplikasi natif bekerja di sistem perangkat yang berbeda,
Bahasa pemrograman yang membentuk tentu juga berbeda. Umumnya, aplikasi iOS menggunakan bahasa pemrograman Swift dan Objective-C, sementara Android menggunakan Java. Aplikasi natif juga seringkali terpasang secara default. Beberapa contoh aplikasi natif misalnya podcast dan stock di sistem operasi iOS. Contoh lainnya ada Facebook dan Spotify di versi Android dan juga iOS. Selain terpasang secara default, aplikasi natif juga biasanya dapat download pada aplikasi seperti App Store untuk iOS dan Google Play untuk Android. Lalu pada video sama jelaskan fungsi Gradle dan SDK pada pengembangan Android. Gradle itu berfungsi untuk project management secara default di Android Studio dan akan membuat multi-modul Gradle project di mana hanya ada terdapat satu modul yaitu apps. Sedangkan Android SDK atau Software Development Kit adalah sebuah software yang berfungsi untuk membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya Muhammad Mustafa Wahid dengan 19040104. Saya akan video membuat penjelasan pada mata kuliah pemrograman mobile dengan Pak Yoze Rizky. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.